Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya Aisyah, ma kana ma'akum lahu, wahai Aisyah, tidak ada apa-apa hiburan yang boleh kamu dendangkan ketika menggiring pengantin itu. Fa innal ansara yu'jibuhumul lahwu, karena kaum Ansar suka kepada hiburan. Hadis ini berbicara berkenaan dengan azaf, mengiring pengantin tadi, yang itu adalah bahagian daripada syiar dalam perkahwinan. Perkahwinan pengantin itu tak boleh tinggal sendiri. Pengantin kena dijaga, kena diraikan macam orang kata raja sehari. Di antaranya adalah disyariatkan untuk berhibur. Berhibur bahagian daripada fitrah manusia. Hanya syariat itu memandu dan membimbing kepada manusia untuk memenuhi fitrahnya dalam berhibur, untuk tidak sembarang dalam berhibur. Kalau tuntutan fitrah akan berhibur dibiarkan masing-masing untuk memilih cara menghibur diri, mungkin ada orang guna dadah untuk hilangkan demonstrasi untuk berhibur. Mungkin ada orang akan pakai klub untuk berhibur. Mungkin ada orang akan buat hal-hal yang merepek untuk berhibur. Di sini syariat mengambil alih dengan membimbing dan memberitahu. Silahkan kamu berhibur, tapi ada caranya. Silahkan kamu untuk bermain, untuk menari, untuk berjoget contohnya. Boleh, tapi ada caranya. Bahagian daripada hiburan menyanyi, bahagian daripada hiburan menari, bahagian daripada hiburan joget. Alah, kalau dengan bahasa kita lah, so kita kalau bila sebut kalimat itu jangan ingat macam mana yang tengok dekat TV sekarang itu. Kita kena fahami kalimat menari itu ada di dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dinyatakan bahwasanya Siti Fatimah Zahra mengajarkan menari kepada Hasan dan Husain, menari dengan putranya Al Hasan wal Husain. Kalau itu menari tidak diperbolehkan, ya macam mana? Binti Nabi sallallahu alaihi wasallam menari dengan putranya ya untuk berhibur. Dalam hadis Al-Bukhari, pada hari raya ada Habasyah menari di masjid Nabi SAW. Coba kalau masjid kita buat tarian zaman kita sekarang, langsung viral, bid'ah. Wa illa menodai kehormatan masjid. Tidak tahu ini tempat suci untuk beribadah. Lah, yang mengajarkan kita untuk berhibur di masjid itulah yang bawa syariat. Faham tak? Gal fil hadis Bukhari, kata baginda Rasulullah, diberitahukan kepada baginda Rasulullah ada Habasyah menari. Tak cukup itu, kata baginda Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kamu nak tengok ke? Yang menari laki-laki. Ya, perempuan boleh tengok. Oh, di masjid Nabi SAW. Mana ada lebih masjid terbaik setelah Masjidil Haram selain daripada masjidnya Rasulullah SAW. Pada hari raya, dalam riwayat yang lain berzafin. Kos dalam hal ini kita tak akan memahami, oh zafin barat ke, wala zafin timur ke, wala zafin selatan, wala zafin utara. Gerakan yang sopan, yang tidak menyerupai perempuan, gerakan yang tidak memudaratkan, gerakan tarian yang lebih kepada gerakan serentak satu dengan yang lain. Faham dong? Ianya tidak ada satu kaifiyah khusus, mesti ikut cara orang Habasyah, tidak juga. Tetapi lebih kepada gerakan itu yang tidak bercanggah dengan moral. Tarian yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai murni. Maka silakan untuk seseorang itu menari. Laki-laki dengan laki-laki. Perempuan dengan perempuan menari silakan saja. Tapi bukan depan laki-laki. Suami dengan istrinya menari silakan saja menari di muhrimnya. Dia halalnya. Muhrim di hadapan muhrimnya silakan selagi tidak mengundang fitnah. Ini semua bahagian daripada hukum syara dalam membenarkan dalam berhibur. Di antaranya dalam pernikahan, Siti Aisyah ditanya oleh Nabi, Aisyah, mana itu grup yang selalu bawa grup yang menyanyi? Bawa sini. Nabi sendiri panggil itu, Nabi jemput grup qasidah untuk
membacakan bait-bait syair pada acara pernikahan. Permasalahan yang terjadi adalah bila hiburan itu bertentangan dengan nilai-nilai murni. Bila hiburan itu bercampur antara yang benar atau yang boleh dengan yang haram. Seperti perempuan menari di hadapan laki-laki. Seperti perempuan menyanyi di hadapan laki-laki. Dalam acara pernikahan, nikahnya sunnah, berhiburnya boleh, tapi campur laki dengan perempuan tidak boleh. Atau menyanyi boleh, tapi menyanyi yang sopan. Jangan menyanyi yang mensifatkan tentang macam-macam lah lagu kan. Bukan malam pertamanya, malam keduanya, dan itu sudah membawa hal-hal yang kurang sopan untuk didengar bagi seseorang. Tapi ingin berbicara tentang pernikahan itu adalah satu kegembiraan. Dalam gembira menambahkan kepada kita taat. Bait-bait syair yang membawa kepada kita berhibur gembira tanpa ada hal-hal yang membayangkan kepada hal-hal yang tak elok untuk difikirkan. Hal-hal yang mengundang kepada hawa nafsu. Maka silakan untuk berhibur selain daripada hal-hal yang bertentangan dengan adab dan sopan santun. Walihada dalam menyanyi, dalam menari, bahkan dalam hadis yang lain mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, isytiharkan pernikahan dan pukullah dengan kompang. Isytiharkan pernikahan dan pukullah dengan kompang. Yang digunakan alat musik tidak mengapa. Di antaranya adalah kompang. Adapun yang lainnya menjadi khilaf antara ulama. Menggunakan trompet, ada mengatakan makruh. Intinya, menggunakan alat-alat musik yang diperbolehkan dengan lagu-lagu yang sopan dan juga gerakan dalam tarian pada acara pernikahan yang tidak bercanggah dengan nilai-nilai murni, silakan berhibur. Tidak dilarang untuk berhibur selagi tidak bertentangan dengan nilai-nilai murni atau adab dan sopan santun. Dalam hal ini kata baginda Rasulullah, Ansar suka kepada hiburan. Di sini Nabi mengambil berat tentang budaya. Kenapa secara khusus Nabi mengatakan mana itu grup yang yang menyanyi atau menghibur kepada kita? Panggil sini. Dalam riwayat yang lain pukul kompang. Karena Ansar suka kepada hiburan. Yani Nabi menunjukkan kepada siapa? Golongan yang namanya Ansar. Ia berbeza dengan golongan Muhajirin. Golongan Ansar lebih dilihat suka dalam berhibur. Golongan Ansar adalah orang-orang berada di Madinah. Nabi berasal daripada Mekah, Muhajirin berasal daripada Mekah. Yang berkahwin ini orang Ansar. Kan yang berkahwin tadi, Siti Aisyah membawa perempuan itu kepada seorang daripada Ansar. Kata Nabi, oleh karena Ansar ini suka berhibur, menyanyi, bait-bait yang dibacakan, puisi, lagu-lagu didendangkan, panggil. Raikan itu budayanya Ansar dalam suka berhibur, berhiburlah di hari-hari kegembiraan seperti hari pernikahan. Faham Tom? Jadi dalam hal ini menghargai budaya orang, dengan meraihkan apa yang menjadi kebiasaan kepada mereka kalau mereka berhibur. Kalau mereka berhibur itu menyanyi, silakan menyanyi. Kalau dalam hiburan mereka itu menari, silakan menari, dari batasan lah. Kalau kita di sini sekarang di antara kita punya hiburan apa? Zafin contohnya, Zafir Barat. Zikir baratnya, contoh lah. Itu salah satu budaya kan. Nah, kalau itu budaya gerakan-gerakan seperti itu, tak ada yang bertentangan dengan adab dan sopan santun, apatah lagi bertentangan dengan syariat. Atau kalau budaya orang itu dalam acara-acara kegembiraan itu bersilat contohnya. Silakan saja bersilat, tapi jangan memudaratkan kepada orang lain, jangan pukul betul. Jangan macam latihan tinju sampai boleh memudaratkan. Budaya itu diraihkan tapi tidak memudaratkan, tidak mendatangkan bahaya, tidak bertentangan dengan sopan santun. Faham Tom? Jadi dalam hal ini mungkin itu ada zafin dengan cara yang biasa orang itu berzafin, contohnya dengan
gerakan yang pusing sana, pusing sini, ya kan? Atau zikir barat, atau mungkin dengan silat, selagi tidak bertentangan dengan sopan santun atau hukum syara. Di sini meraihkan budaya, ya. Maka dalam hal ini baginda Rasulullah SAW menghargai akan hiburan yang menjadi keperluan kepada manusia. Asbab yang dibenarkan dalam kita berhibur. Ianya boleh kita berhibur di hari-hari kegembiraan, baik itu hari perkawinan atau ada perayaan khitan atau khitan masal contohnya, atau perayaan tetamu datang. Kita naikkan itu kan hari-hari gembira, atau anak balik sekolah daripada luar negara, atau dia lulus daripada exam, apa saja yang membawa kegembiraan untuk menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berhibur. Maka pastikan motif dalam berhibur itu adalah baik supaya hiburan menjadi juga baik, tapi tidak boleh kita berhibur dengan motif yang tidak baik. Contohnya orang menang menjadi ratu kecantikan. Oh, nak berhibur dengan sebabnya Allah. Sebabnya mungkar, maka berhiburnya pun mungkar. Ini bateri sudah nak habis.